kita akan masuk ke materi subbab pertama, yaitu rasio. Rasio menggambarkan besar relatif kedua angkanya. Dapat dinyatakan sebagai pecahan umum 1/4 atau 1/4. Contoh yang pertama A, itu 1/1000 dinyatakan sebagai 1/1000 atau 1 bagian banding 1000 bagian. Contoh yang B, 2 gram dibanding 500 gram dinyatakan sebagai 2 gram dibanding 500 gram. Begitupun dengan yang C, 3 mili dibanding 25 mili. Oke, jadi subbab yang kedua itu adalah proporsi. Suatu proporsi dapat ditulis dalam salah satu di antara 3 bentuk baku. Yang pertama, A dibanding B sama dengan C dibanding D. Misal, 1/5 sama dengan 5 dibanding 25. Bentuk yang kedua, A banding B sama dengan C banding D. Misalnya 1/5 sama dengan 5/25. C sama dengan A per B sama dengan C per D. Misal 1/5 sama dengan 5/25. Masing-masing pernyataan dibaca A banding B seperti C banding D. Contoh yang pertama, A 2/4 sama dengan 4/8 atau 2 dikali 8 sama dengan 4 dikali 4. Untuk yang B, 5/100 sama dengan X per 60 atau 100X sama dengan 300. Hasil ini bisa didapatkan dengan cara pengkali silang antara 5 dikali 60 dan juga 100 dikali X, atau X sama dengan 300/100 atau X sama dengan 3. Untuk yang C, 5 gram per 25 mili sama dengan 15 gram per 75 mili atau sebagai atau bisa juga 75 mili per 25 mili sama dengan 15 gram per 5 gram. Atau bisa juga bentuk yang ketiga, 5 gram per 15 gram sama dengan 25 mili per 75 mili. Oke, jadi latihan soal nomor 1. Jika 5 tablet mengandung 1035 mg aspirin, berapa miligram aspirin yang terkandung dalam 15 tablet? Proporsi tersebut dapat dibagi sebagai berikut dan dibaca sebagai 5 tablet 1035 mg, maka 15 tablet adalah X atau berapa miligram. Jadi pertama yang diketahui itu 5 tablet sama dengan 1035 mg aspirin. Yang ditanya berapa miligram aspirin dalam 15 tablet? Penyelesaiannya 5 tablet per 15 tablet sama dengan 1035 mg per X. X sama dengan 15 tablet dikali 1035 mg per 5 tablet. Nah, karena di sini ada angka yang bisa dicoret, yaitu 5 dengan 15, itu hasilnya 3 di sini. Berarti hasilnya menjadi 3 dikali 1035 mg. Hasilnya menjadi 3105 mg. Selanjutnya nomor 2. Jika suatu sirup obat batuk mengandung 2 piramid nilai dalam setiap dosis 5 ml, berapa miligram obat yang terkandung dalam obat yang dimasak 5 ml? Diketahui dalam 5 dosis obat ini sama dengan 2 mg bromfenamilia. Yang ditanyakan adalah dalam 75 ml nya 2 mg bromfenamilia dibagi dengan 5 ml dosis sama dengan X yang dicari dalam 75 ml nya sama dengan 2 mg dikali 75 ml dibagi dengan 5 ml. 2 mg dikali 75 ml dengan 150, lalu dibagi dengan 5 sama dengan 30 mg. Baik, kita akan masuk ke nomor 3, teman-teman. Jika suatu eliksir kalium klorida mengandung 10 mili ekuivalen ion kalium dalam setiap 5 mili eliksir, berapa mililiter yang akan menghasilkan 25 mili ekuivalen ion kalium untuk pasien? Itu kita perlu mengetahui dulu apa informasi dari soal tersebut. Yang pertama, kita ketahui
konsentrasi dari soal itu adalah 10 mili ekuivalen per 5 mili. Sedangkan yang ditanya itu adalah volume jika dosisnya adalah 25 mili ekuivalen. Untuk menjawab soal ini kita perlu menggunakan perbandingan yang cukup sederhana teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara volume dicari dibagi dosis yang diinginkan sama dengan volume yang diketahui dibagi dosis yang diketahui. Di sini karena volumenya masih dicari, kita isi dengan X. Kemudian untuk dosis yang diinginkan itu terletak pada soal, yaitu 25 mili ekuivalen. Kita tulis. Kemudian untuk volume yang diketahui juga ada di soal, yaitu 5 mili. Kemudian untuk dosis yang diketahui juga ada di soal, yaitu 10 mili ekuivalen. Nah, selanjutnya kita rapikan bentuknya ini agar mudah dilihat, yaitu dengan cara X dan 25 mili ekuivalennya kita pindah ke ruas kanan. Jadi hasilnya X sama dengan 5 mili per 10 mili ekuivalen kali 25 mili ekuivalen. Kita tinggal coret satuannya, sehingga untuk totalnya kita mendapatkan 12,5 ml. Jadi jawaban dari soal nomor 3 untuk 25 ekuivalen ion kalium untuk pasien itu dibutuhkan 12,5 ml. Oke teman-teman, jadi saya akan membahas soal nomor 4. Yang pertama saya akan membacanya terlebih dahulu. Jika suatu syringe mengandung 2,5 mg obat dalam setiap 10 mili larutan, berapa miligram obat yang akan diberikan jika 2,5 mili larutan disuntikan? Jadi saya sudah membuatnya di sini. Yang pertama yang diketahui itu konsentrasi syringe-nya itu 2,5 mg per 10 mili. Jadi ini dosis dalam syringe-nya itu, dan ini volume dari suatu syringe-nya itu. Nah, karena yang diminta itu kan berapa dosisnya ya. Jadi ini volumenya ini udah diketahui duluan, yaitu 2,5 mililiter. Yang ditanya itu dosis yang diberikan jika menggunakan 2,5 ml larutan. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus perbandingan, yaitu dosis yang diketahui per volume yang diketahui sama dengan dosis yang ditanya per volume yang ditanya. Di sini dosis yang diketahui itu 2,5 mg dan volume yang diketahui itu 10 ml. Nah, dosis yang ditanya ini kan belum diketahui karena itu yang akan dicari. Tapi V yang ditanya ini sudah diketahui, yaitu 2,5 ml. Jadi, kita menggunakan rumus perbandingan ini, lalu X-nya kita pindah ke sini untuk mencari nilai X. Jadi, didapatkanlah 2,5 mg dikali 2,5 ml per 10 ml. Di sini mililiternya bisa kita coret. Dan tersisa 2,5 mg, yaitu miligramnya saja. 2,5 mg dikali 2,5 mg itu hasilnya 6,25 mg. Dan ini dibagi 10 karena mililiternya udah kita coret. Setelah itu 6,25 mg per 10 sama dengan 0,625 mg. Ini hasil dosis yang diberikan. Kita lanjut ke nomor 5, yang dimana jika suatu vitamin pediatrik mengandung 1000 unit vitamin A per mililiter larutan, berapa unit vitamin A yang diberikan pada seorang anak yang diberi 3 tetes larutan dengan menggunakan penetes yang dikalibrasi untuk mengantarkan 20 tetes per mililiter larutan. Kita bisa ketahui jumlah tetesnya ada 3, kandungan vitamin A per mililiter itu ada 1000 unit, terus jumlah tetes per mililiternya ada 20. Yang ditanyakan berapa jumlah vitamin A dalam 3 tetesan larutan.
Kita bisa lihat di sini, kita bisa ketahui jumlah tetes per mili dibagi kandungan vitamin A per mili. Terus kita bandingkan jumlah tetes per X. Yang dimana kita bisa ketahui jumlah tetes per mili itu 20 per 1000 unit sama dengan 3 per X. Yang dimana X ini sama dengan 3 dikali 1000 unit per 20. Terus X-nya sama dengan 3 kali 50. 50 ini dari 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Terus X-nya sama dengan 150 unit. B, A dibanding D banding C dibanding C banding D. Bisa. Mili sama dengan 2. Why are you running? Ini hasil dosis yang diberikan. Ya kan guys, ngomong aja tenang gitu. Iya. Nanti suaranya nggak bakal kedengaran loh. Tetes sama dengan 3, kandungan vitamin A per mili itu 1000 unit. Terus jumlah tetes per milinya ada 20.